Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, pada sutta yang disebut sebagai Kati Cinda Sutta. Sutta ini dapat ditemukan di Sagathawaga Samyutta Nikaya. Disebutkan bahwa seseorang harus memotong 5, meninggalkan 5, dan mengembangkan 5, dan mengatasi 5 ikatan. Nah, apa sajakah 5 itu? Jadi yang ditanya adalah 5 yang dipotong, 5 yang ditinggalkan, 5 yang dikembangkan, dan mengatasi 5 ikatan. Ya. Nah, di kitab penjelas makna atau kata menjelaskan bahwa pada saat itu ya, ada seorang dewa yang mendekati Buddha, kemudian menanyakan perihal pertanyaan di atas. Nah, waktu itu Buddha menjelaskan bahwa ada 5 yang harus dipotong, 5 yang harus ditinggalkan, kemudian setelahnya mengembangkan 5, dan mengatasi 5 hal. Ya. Dengan demikian orang atau manusia, makhluk ya, disebut sebagai Oghatino. Oghatino artinya orang yang sudah menyeberangi banjir atau pusaran. Gitu ya. Nah, biasanya kita tahu bahwa Ogha di dalam Abhidhamma itu mengacu kepada 4 jenis pusaran ya, atau banjir. Karena kenapa disebut banjir atau pusaran? Karena sifatnya itu menyeret. Ya. Nah, menyeret makhluk ke dalam samsara. Ya. Bukan terbebas, tapi terseret. Nah, apa 4 banjir atau 4 pusaran tersebut? Yang pertama adalah kama, kesenangan indera. Kemudian yang kedua adalah bhava, kelahiran atau eksistensi. Kehidupan juga bisa ya. Jadi keinginan untuk ingin hidup lagi, atau keinginan untuk menjadi lelaki, menjadi wanita, menjadi orang kaya, ya, menjadi sehat cantik, menjadi dewa, Brahma, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah keinginan untuk menjadi. Itu adalah banjir atau pusaran yang kedua. Yang ketiga adalah ditthi, ya, pandangan salah. Ditthi ogha, banjir pandangan salah. Jadi selama kita masih punya pandangan salah, kita tidak bisa terbebas dari semua alam. Ya. Nah, kemudian yang keempat baru awija, yaitu ketidaktahuan ya, atau moha. Kadang-kadang dijelaskan sebagai kotoran, kegelapan batin, ya, ketidaktahuan. Nah, bagaimana ya seorang itu bisa memotong, kemudian meninggalkan, dan mengembangkan 5 hal, dan akhirnya mengatasi 5 hal, baru bisa disebut sebagai orang yang bisa melampaui atau sudah menyeberangi banjir atau pusaran. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu apa 5 hal yang harus dipotong. Dijelaskan bahwa panca cindeti cindanto panca orang bahagia sangyojanani cindeya. Artinya kita harus memotong 5 kotoran batin yang bawah katanya. Yang bawah itu artinya maksudnya menyeret ke alam rendah. Nah, apa yang 5 itu? Dijelaskan di Abhidhamma ada 5 sangyojana atau 5 kemelekatan ya, atau 5 belenggu. Yang pertama, ini adalah 5 hal yang disingkirkan oleh anagami. Ya. Dengan tingkat pencerahan yang ketiga, level ketiga, seorang anagami menyingkirkan 5 belenggu ini. Yang 3-nya itu sudah disingkirkan pada saat ia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, kita tahu bahwa tingkat kesucian Sotapanna sudah menyingkirkan 3 belenggu, yaitu pertama, Sakaya Ditthi. Sakaya Ditthi diterjemahkan sebagai pandangan salah yang mengidentifikasi diri. Ya. Nah, jadi sudah tidak ada pandangan lagi bahwa adanya diri di dalam tubuh jasmani dan batinnya. Ya. Nah, itu satu pandangan salah yang sudah disingkirkan. Yang kedua, belenggu berikutnya adalah sila bata paramasa. Nah, ini juga adalah sejenis pandangan salah.
yang berpandangan bahwa latihan-latihan tertentu seperti menyiksa diri, ya, juga seperti berlatih seperti anjing, berlatih seperti sapi. Nah, latihan-latihan yang salah seperti itu zaman dulu Buddha, ya, zaman Buddha sebelum Buddha muncul juga ada. Pada saat Buddha sudah muncul juga ada. Orang masih berpikir bahwa latihan-latihan seperti itu bisa menghancurkan kotoran batin, bisa terbebas dari kotoran batin. Nah, pandangan salah yang percaya bahwa latihan seperti itu bisa mencapai nibbana, ya, bisa menghancurkan kotoran batin, itu juga sudah disingkirkan oleh seorang Sotapanna. Nah, belenggu yang ketiga adalah keraguan. Keraguan terhadap apa? Keraguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha itu adalah seorang arahat. Dhamma, dengan melatih Dhamma, orang bisa mencapai nibbana. Terus kemudian Sangha juga adalah makhluk-makhluk suci. Nah, keraguan terhadap tiga hal tersebut sudah disingkirkan. Ya. Kemudian juga keraguan terhadap hukum kama, ya, kama dan akibatnya. Kemudian juga keraguan terhadap apakah ada kehidupan masa lampau dan masa depan. Ya. Kemudian juga keraguan terhadap bahwa latihan bertahap sila, moralitas, samadhi, konsentrasi, dan panya kebijaksanaan itu adalah jalan untuk mencapai pencerahan. Ya, tidak ada lagi keraguan terhadap itu. Nah, tiga belenggu ini sudah disingkirkan oleh seorang Sotapanna, yaitu yang makhluk yang telah mencapai tingkat pencerahan pertama. Nah, tingkat pencerahan yang kedua tidak menyingkirkan kotoran batin apapun atau tidak menyingkirkan belenggu apapun, tapi hanya melemahkan. Nah, sedangkan tingkat pencerahan yang ketiga atau makhluknya disebut sebagai anagami, menyingkirkan dua belenggu berikutnya, yaitu adalah kama raga, yaitu nafsu yang ingin menikmati kesenangan indera. Nah, ini belenggu keempat. Belenggu yang kelima adalah patiga, atau dengan kata lain kebencian, kemarahan, iri, dan lain sebagainya. Ya. Jadi akarnya adalah dosa kebencian. Nah, 5 belenggu ini ya yang disebut sebagai yang seharusnya dipotong. Ya. Kemudian yang seharusnya ditinggalkan yaitu pancajaheti jahanto pancu udham bahagia samyojanani jaheya. 5 belenggu yang atas. 5 belenggu berikutnya itu mengacu kepada belenggu yang keenam, yaitu rupa raga. Kemudian belenggu yang ketujuh adalah arupa raga. Nah, rupa raga mengacu kepada misalnya, kadang seorang anagami yang sudah mencapai tingkat pencerahan ketiga masih ingin terlahir di alam rupa Brahma, yaitu alam Brahma yang memiliki materi, memiliki fisik. Ya. Jadi masih ada penampakannya. Nah, untuk menikmati kesenangan dalam konsentrasi jhana. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh belenggu, ya, atau belenggu yang kedua yang akhirnya harus ditinggalkan itu adalah arupa raga. Jadi kadang-kadang seorang anagami juga ingin tinggal atau hidup ya di alam arupa Brahma, yaitu Brahma tetapi tidak memiliki tubuh fisik, hanya batin saja. Nah, belenggu yang ketiga yang harus ditinggalkan itu adalah udhaca atau kegelisahan. Belenggu yang keempat yang harus ditinggalkan adalah mana atau ego. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai batin yang selalu membanding-bandingkan gitu ya. Merasa diri itu lebih rendah, merasa diri itu setara, atau merasa diri itu lebih tinggi dari makhluk lain. Kemudian yang kelima yang harus ditinggalkan adalah awija, ya, ketidaktahuan, kegelapan batin. Nah, dijelaskan bahwa 5 belenggu ini hanya seorang arahatlah yang sudah meninggalkan semuanya. Ya. Nah, oleh sebab itu 5 yang harus ditinggalkan adalah 5 belenggu yang tadi sudah dijelaskan. Nah, waktu menjelaskan panca utari bhawayi, yaitu mengacu kepada 5 hal yang harus dikembangkan. Nah, itu apa? Etesang samyojanang cindataya cewa pahanataya ca utari atirekang wisesang bhawento saddha pancamani indriyani bhawayati atho.
Nah, pada saat kita berusaha menyingkirkan, memotong, dan meninggalkan lima hal yang sebelumnya sudah dijelaskan, bagaimana caranya? Dengan mengembangkan 5 hal katanya ya. Mengembangkan 5 hal itu apa? Yang pertama, saddha, keyakinan. Yang kedua, wiriya, yaitu usaha atau energi. Nah, ini mengacu kepada usaha untuk meninggalkan kotoran batin supaya tidak muncul. Kemudian juga mengembangkan kualitas bajik yang belum muncul supaya muncul, dan yang sudah muncul dipertahankan ya, atau dikembangkan, disempurnakan. Nah, itu mengacu kepada usaha benar ya. Nah, yang ketiga yang harus dikembangkan itu adalah sati, kesadaran penuh, perhatian penuh. Yang keempat adalah samadhi, konsentrasi. Yang kelima adalah panya, vipassana. Nah, ini mengacu kepada baik yang lokiya maupun juga lokutara katanya ya. Jadi 5 hal yang harus dikembangkan adalah saddha, wiriya, sati, samadhi, dan panya. Supaya bisa apa? Supaya bisa memotong 5, supaya bisa meninggalkan 5. Ya. Kemudian, apakah 5 hal yang harus diatasi? Ya? Mengatasi 5 ikatan. Apa 5 ikatan itu? Panca sanggati goti raga sanggo dosa sanggo moha sanggo mana sanggo dithi sanggoti ime panca sangge ati kanto. Jadi kita harus melampaui 5 ikatan katanya ya. Ya, ikatan yang pertama raga, nafsu keinginan atau keserakahan loba. Ikatan yang kedua adalah dosa, kebencian. Ikatan yang ketiga adalah moha, kebodohan batin. Yang keempat adalah mana, yang tadi Bante udah jelaskan, yaitu ego. Ya. Kemudian dithi, pandangan salah. Nah, kita harus melampaui 5 ikatan ini. Ya. Baru kita bisa mencapai yang namanya ogatino, orang yang sudah melampaui atau menyeberangi pusaran atau banjir. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.